Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Rina Sari. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu support channel ini dengan cara klik subscribe dan komentar-komentar yang positif. Dan untuk kalian yang belum klik subscribe, silahkan sekarang juga klik subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar sama sekali. Teman-teman juga nggak akan rugi apabila klik subscribe. Itu adalah bentuk support teman-teman ke channel ini agar lebih maju dan berkembang, khususnya untuk memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, so langsung saja klik subscribe sekarang. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 3 detik untuk teman-teman bisa klik subscribe terlebih dahulu ya. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya akan menganggap bahwa teman-teman sudah klik subscribe. Nah, di video hari ini kita sama-sama mau diskusi ya, mau cari pemecahan masalah ya, soal BPJS yang tiba-tiba tidak aktif ya guys ya, padahal bulan-bulan sebelumnya itu masih aktif. Nah, kebetulan pada saat kita mau periksa atau mau menggunakannya, ternyata kok nggak aktif ya. Ini keterangannya non aktif di akhir bulan ya. Oke, yang pertama kita akan bahas soal kenapa sih kok bisa nggak aktif, tiba-tiba nggak aktif, apa masalahnya itu dulu ya guys ya. Oke. Nah, yang pertama ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu di BPJS ya guys ya. Yang pertama, kalau misalnya kalian itu punya BPJS, sebaiknya itu sering digunakan ya, jangan sampai terdeteksi bahwa BPJS kita itu tidak pernah digunakan dan tidak aktif gitu loh ya. Misalnya kita cuma 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali menggunakannya. Nah, itu kemungkinan bisa menjadi hal yang pasti dinonaktifkan karena mungkin ada orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi karena kita jarang menggunakan dan jarang sakit ya, siapa yang mau sakit kan ya kan. Nah, jadi dialihkan tuh ke orang yang sering menggunakannya gitu. Itu yang pertama. Oke, jadi pastikan teman-teman kalau misalnya punya BPJS itu sering digunakan ya. Semakin sering digunakan BPJS itu maka semakin aman guys ya. Yang kedua, kenapa kok bisa tiba-tiba dinonaktifkan? Nah, kalian harus cek dulu ya guys ya, BPJS kalian itu apakah dari pemerintah atau ya kalian bayar per bulan ya. Kalau misalnya dari pemerintah, nah itu ada kendala-kendala lain mungkin ya, seperti yang tadi pertama saya sebutkan, dan untuk ketiganya nanti saya bahas ya. Tapi kalau misalnya kalian itu BPJS-nya bayar yang setiap bulan, nah kemungkinan kalian itu ya telat-telat bayarnya atau misalnya nggak kebayar gitu. Nah, jadi dinonaktifkan. Tapi kalau kalian itu merasa saya ini selalu bayar tepat waktu ya. Yang ketiga, alasannya itu karena memang di daerah ya, terutama yang BPJS nonaktif di akhir bulan ya, itu ada pengurangan kuota ya, pengurangan kuota. Kalau di setiap daerah itu biasanya 16.000 sampai 20.000 itu pengurangan kuota ya, mulai Januari atau Desember ya guys ya. 2024 ke 2025 ini banyak sekali pengurangan. Oke, nah solusinya gimana kak? Oke, nanti kita bahas ya. Kita mau bahas yang alasannya dulu. Oke, nah sebelumnya kita harus cek dulu ya, cek dulu apakah BPJS kita itu dari pemerintah atau gimana ya. Oke, cara ceknya gimana? Oke ya, cara ngeceknya kalian bisa simpan dulu nomor ini 0811 8165 165, jangan sampai salah ya guys. Jangan sampai kalian itu menggunakan WA yang lama, karena untuk WA yang lama itu udah nggak bisa dialihkan ke WA yang baru ini ya guys. Selanjutnya kalian bisa WA saja, misalnya halo, assalamualaikum atau P, karena ini nanti yang baris itu adalah bot ya, atau sistem dari BPJS-nya secara otomatis. Oke. Nah, kalau kita udah WA halo, assalamualaikum atau P basing, nah nanti dibalas selamat datang di layanan Pandawa, sahabat JKN dapat memilih opsi menu yang dibutuhkan. Kalian klik yang informasi. Selanjutnya kalian akan dikasih menu ya, silahkan pilih opsi menu yang sahabat JKN inginkan. Kalian klik saja
pilih yang cek status kepesertaan ini ya, klik kirim. Oke. Nah, selanjutnya kalian disuruh masukin NIK ya, karena untuk BPJS yang terbaru itu sudah menggunakan NIK, nggak perlu pakai nomor KIS dan cukup masukin NIK saja. Nah, setelah kalian masukin NIK, kalian bisa kirimkan ya, nanti dibalas suruh masukin ya tahun lahir, bulan dan tanggal. Jadi misalnya tahun lahirnya 97 ya, berarti 1997 strip. Misalnya bulannya itu bulan 2, berarti 02 strip, tanggalnya 17/17 gitu ya. Nah, setelah itu ya, kalau sudah selesai akan ada tuh informasinya. Seperti ini ya guys informasinya. Nah, jadi jenis peserta PBPU dan BP pemerintah daerah. Jadi di sini sudah jelas ya keterangannya bahwa BPJS kita itu dari daerah atau dari ya kabupaten gitu. Nah, terus gimana Kak solusinya? Nah, solusinya adalah kalian bisa langsung saja ke dinas sosial terdekat ya. Itu. Karena untuk BPJS atau ya yang gratis-gratis dari pemerintah, kita itu bisa mengajukan lewat dinas sosial guys. Nanti di situ BPJS kalian itu akan dicek ulang sama ya beliau-beliau dan nanti akan diarahkan gimana baiknya gitu ya. Kalau misalnya pengen aktif dan bisa, kalian mungkin akan ada arahan ya, misalnya BPJS kalian itu udah dicek, tergantung nanti apa ya kendalanya, apakah nggak pernah digunakan atau yang lainnya, atau memang ya dapat pemangkasan ya, pengurangan kuota BPJS. Kalau memang pengurangan ya nggak ada solusi lain ya, nggak ada solusi lain. Solusinya adalah kita daftar yang dari pusat itu, karena kalau dari daerah kan dia memang dipangkas, artinya dikurangin. Yang awalnya misalnya 100.000 itu jadi cuma 80.000, jadi ada 20.000 orang yang dikurangin. Oke. Kalau misalnya kita mau ngaktifin lagi, misalnya bayar tapi jenis pesertanya itu masih pemerintah daerah atau kabupaten, kemungkinan 2 bulan atau 3 bulan lagi BPJS kalian itu akan dinonaktifkan kembali ya, atau tidak aktif gitu. Jadi solusinya ada kalian datang ke dinas sosial, bawa KK, bawa KTP, nanti akan diarahkan ya, bawa juga fotokopiannya ya. Selanjutnya nanti kalian biasanya akan diarahkan tuh foto rumah, kemudian KTP, KK, fotokopiannya untuk menyetorkan ke operator desa. Nanti di situ dikasih ya kertas kecil dari dinas sosial ya, bahwa kita dapat rekomendasi gitu. Ya, jadi untuk BPJS-nya itu tertaut oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat, kita nggak akan nonaktifkan ya suatu saat, selamanya akan aktif. Dan nanti biasanya kita akan dapat ya bantuan-bantuan dari pemerintah ya, misalnya ya uang tunai, atau misalnya ya telur, buah-buahan dan lain sebagainya gitu guys. Oke. Baik ya, terlalu panjang lebar tinggal alas luas, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diklik subscribe, hidupkan tombol lonceng di samping subscribe. Teman-teman silahkan komentar di bawah ya, apa kendala kalian? Apakah ada ya di antara kalian di sini yang sudah ke dinas sosial, kemudian ya sudah tanya, sudah ya mengkonfirmasi bahwa tidak aktif, kemudian dikasih solusi dan bisa. Kalau memang sudah pernah, kalian bisa komentar di bawah ya, biar teman-teman kita yang lain juga ya dapat referensi ya, tips and triknya ya, bisa diskusi di kolom komentar guys. Oh ya, teman-teman juga ya misalnya mau dapetin gratis ongkir dari Shopee ya guys ya, silahkan tonton video sebelumnya, sudah saya sharing gimana caranya, gimana alurnya. Atau untuk teman-teman yang misalnya ya akun Shopee-nya itu punya banyak masalah, mulai dari email dan nomor HP-nya hilang atau sudah nggak aktif, gimana caranya kita mengembalikan akun kita, memulihkan akun kita yang keblokir,
dan lain sebagainya. Sudah saya sharing di video sebelum-sebelumnya. Klik saja Rina Sari, klik video, di situ banyak sekali ya tutorial. Oke, mungkin itu saja video hari ini yang bisa saya sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diklik subscribe, hidupkan tombol lonceng di samping subscribe, oke?